Oke, kembali dengan saya Ahmad Utama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasca panen dari tanaman jahe. Oke, ikuti terus videonya. Yang pertama adalah waktu panen dari tanaman jahe. Tanaman jahe itu kira-kira dipanen usia 8-12 bulan, tergantung dengan kebutuhannya. Jadi kalau untuk 12 bulan itu biasanya tanaman jahe diarahkan sebagai pembibitan, tapi untuk konsumsi rumah tangga tanaman jahe biasanya diproduksi hingga dipanen pada usia 8 bulan. Pemanenan pada tanaman jahe dilakukan pada musim kemarau. Hal ini dikarenakan karena pada musim hujan pemanenan pada tanaman jahe akan mempengaruhi kualitasnya, berhubungan dengan bahan aktif, dan akan terjadi kerusakan pada rimpang apabila dipanen pada musim hujan. Ruang lingkup dari pasca panen tanaman jahe yang pertama adalah sortir basah dan pencucian. Sortir ditujukan untuk memisahkan kotoran, sisa tanaman, dan gulma. Setelah hasil panen dibersihkan, kemudian ditimbang dan dicuci. Pencucian diharapkan menggunakan air bersih pada tekanan tinggi dan air mengalir supaya sisa pencucian bisa langsung terbuang. Pencucian tidak boleh terlalu lama supaya tidak ada bahan aktif yang ikut larut dalam proses. Selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi kering ditujukan untuk memisahkan dari benda asing setelah sortasi basah tadi yang masih turut serta masuk ke dalam tahap selanjutnya. Dalam hasil dari sortasi kering ini didapatkan nilai rendemen dari hasil panennya. Yang ketiga ialah pengemasan. Barang atau hasil panen dikemas menggunakan karung kedap udara, dan setelah dikemas menggunakan karung kedap udara diberikan label. Dalam label tersebut tertera nama, bagian tanaman yang dipanen atau yang dimanfaatkan, atau nomor atau kode produksi, nama atau alamat produsen, berat bersih, dan metode penyimpanan. Yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan dari hasil penanganan pasca panen ditempatkan pada gudang. Gudang harus tidak boleh memiliki suhu melebihi 30 derajat Celcius. Apabila melebihi berarti keadaan di gudang tersebut adalah lembab. Gudang harus memiliki ventilasi, terhindar dari kontaminasi bahan lain, memiliki penerangan yang cukup tetapi tidak berasal dari sinar matahari secara langsung, dan yang terakhir adalah bersih serta bebas dari hama. Selanjutnya adalah sesi oven atau pengolahan. Bahan baku dari pembuatan sirup jahe ini adalah yang utama jahe gajah dan jahe emprit. Tapi dalam proses pembuatannya tetap ditambahkan dengan jahe merah untuk menambah rasa pedasnya. Penggilingan rimpang jahe dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses pengambilan sari jahe tersebut. Jahe yang sudah halus dituangkan ke dalam tabung alat pres yang sudah dilapisi dengan kain kasa. Penggunaan alat pres bertujuan agar proses pengambilan sari jahe maksimal. Pengambilan sari jahe dapat dilakukan secara manual sebenarnya, tapi hasilnya tidak maksimal. Dan selain itu juga mengakibatkan tangan menjadi kepanasan. Rempah-rempah yang digunakan antara lain adalah daun pandan, serai, kapulaga, dan tengge. Penggunaan rempah-rempah ini bertujuan untuk menguatkan rasa, aroma, dan khasiat dari sirup jahe. Pada perebusan sari jahe ditambahkan air dan gula. Gula yang digunakan adalah gula Jawa dan gula pasir. Selama proses perebusan, sirup jahe tetap diaduk hingga gula mencair dan tercampur dengan rata. Setelah gula mencair dan sari jahe sudah mendidih, tambahkan air rebusan rempah-rempah tadi dan tetap aduk supaya tercampur dengan sempurna. Sembari menunggu sari jahe mendidih kembali, kukus botol kemasan untuk mensterilkan.
Botol dibungkus dengan posisi terbalik kurang lebih selama 10 menit. Pengemasan sirup jahe dilakukan pada saat sirup dan botol kemasan masih panas. Hal ini bertujuan supaya tidak ada terjadi kontaminan ataupun kerusakan pada kemasan. Kemasan botol ditutup menggunakan tutup plastik dengan sistem buka tutup ulir. Yang terakhir adalah pelabelan. Pelabelan ditujukan untuk memberi informasi yang lengkap kepada calon konsumen maupun konsumen yang sudah mengonsumsi sirup jahe.